Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan thalabul ilmi bersama dalam kajian kitab 2 pekanan ya insya Allah yang diadakan oleh forum ngaji bareng. Perkenankan saya di sini Anggris yang insya Allah pada kesempatan ini bertugas sebagai MC maupun moderator yang akan membersamai Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian di pagi yang cerah ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, semoga di tengah kondisi kita sekarang ini, kita senantiasa dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan insya Allah hari ini saudara-saudara sekalian yang hadir ini sudah siap dan semangat untuk thalabul ilmi dalam rangka menambah sakofah keislaman kita. Amin. Maka agar keberkahan kita bisa kita dapatkan selama kajian, maka sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kajian kitab kita pada pagi hari ini adalah kitab Sistem Pergaulan dalam Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Wajid yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Penyampaian materi oleh Ustadz Abdul Wajid nanti kurang lebih adalah 1 jam, ya, dan kemudian akan diteruskan dengan sesi diskusi dan tanya jawab kurang lebih nanti 30 menit ya, atau kurang dari itu. Sehingga nanti direncanakan kajian kita akan kita akhiri pada pukul 11:30. Dan bagi yang ingin bertanya secara tertulis nanti kami persilahkan untuk menuliskannya di kolom chat, ataupun bagi yang ingin bertanya secara langsung dapat menyampaikan pertanyaannya pada saat sesi diskusi nanti. Baiklah, marilah kita simak bersama kajian kita pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kepada Ustadz Abdul Wajid kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa ketemu di dalam forum yang mulia ini di masa-masa pandemi. Semoga meskipun di era pandemi ini kita tetap harus kalau sesuai dengan anjuran berarti menggunakan 5M ya. 5M kita ya tentu disarankan untuk tetap memakai masker. Saya tetap kalungan masker ini. Tetap mencuci tangan, menghindari kerumunan, ya, mengurangi mobilitas yang tidak perlu, dan juga tentu sebagai seorang muslim kita harus selalu membacakan doa kepada Allah untuk selalu diberi keselamatan, ya, termasuk berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak yang terkait untuk mengatasi pandemi ini, mungkin entah dengan
vaksinasi atau dengan upaya-upaya yang lain. Ya, kita tentu menyesuaikan, tetapi tentunya di dalam era penyesuaian itu hendaklah kita secara keilmuan dan dalam konteks dakwah kita tetap produktif. Maka alhamdulillah dengan diselenggarakannya kegiatan ini ya, kajian tentang kitab Nizamul Ijtimai ini, semoga menjadi amal soleh kita semua. Amin. Para jamaah sekalian, rekan-rekan, para pecinta ilmu, saya di sini panggil saja Pak Wajid gitu, biar lebih ringkas, lebih familiar, dan memang usia saya kan memang sudah lewat usia bapak-bapak ini karena sebayanya sudah pada punya cucu. Maka ketika kita membincang tentang Nizam Ijtimai ini, ya kalau bagi seusia mungkin seusia saya, seusia Pak Paryanto, ini sudah kajian yang apa ya kajian sebagai kajian ilmu dan untuk ditularkan gitu aja. Karena kalau pengalaman seperjalanan usia kita itu kan untuk kajian Nizam Ijtimai ini kan menjadi menarik itu kalau di usia-usia 20-an, nah menarik itu usia-usia 20-an, karena itu akan menyangkut bahasan-bahasan tentang interaksi antara laki-laki ya, antar jenis kelamin wanita dan laki-laki gitu kan. Artinya itu sesuatu yang apa ya, kalau anak-anak muda bahas itu kan ada apanya ya, ada gerengnya, ada takut-takutnya, ada sangat pengen tahunya. Ya, maka kalau yang memberi, yang mengkaji kitab ini adalah usia kita, lah ini kita ya istilahnya usia mengamati dan mengarahkan anak cucu ini. Jadi kitab ini adalah kitab yang istimewa ya, salah satu kitab kajian mutabanat ya, atau kajian yang layak untuk kita pahami, dan memang seharusnya sebagai seorang kaum muslimin yang dia hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang kita juga sadar kehidupan masyarakat itu tidak kesemuanya itu selaras dengan aturan syara. Padahal kita sebagai seorang muslim, kita kan dituntut untuk selalu aktivitas kehidupan kita itu kan selaras dengan hukum syara. Karena tujuan kehidupan kita itu adalah kehidupan yang hakiki, itu adalah bagaimana kita membawa bekal sebanyak-banyaknya, tentu dengan amal yang benar, yang itu akan menjadi modal kita di dalam menghadapi kehidupan yang hakiki nanti. Maka memang kehidupan di dunia ini menjadi pertaruhan bagi kita umat Islam. Dan di era pandemi ini sebetulnya kita itu juga selayaknya kita juga di era pandemi ini lebih memperhatikan hal itu, atau lebih mudah lah bagi seorang manusia ya, seorang yang akal dan nuraninya itu masih dalam masih wajar gitu aja ya. Dalam kehidupan ini kita itu menjadi tersadarkan betul untuk selalu mengikatkan hidup kita itu dengan hukum syara, karena
tentu juga di wilayah sampean juga sama, di wilayah saya ini juga sama ini dalam setiap minggunya itu biasanya ada yang dipanggil untuk menghadap Al-Khaliq ya. Bahkan kadang pernah di dusun saya ini dalam sehari itu malam pagi malam gitu. Ya. Nah kalau situasinya seperti itu kan ini meningkatkan idroksilah bilah. Meningkatkan idroksilah bilah kan berarti meningkatkan kita untuk lebih terikat kepada hukum syara. Oke, itu sebagai prolog. Nah, termasuk dalam konteks apa? Termasuk dalam konteks konteks kehidupan interaksi antar manusia, kehidupan interaksi antar manusia khususnya antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Kalau bicara tentang nidham ijtimai kan itu. Nah, dalam kitab Nidham Ijtimai ini saya mengutip pointernya saja ya, saya mengutip pointernya saja supaya tidak terlalu kaku bahasanya, bisa lebih cair, maka kita kutip dari pointernya. Di dalam pembukaan kitab ini itu kita dihadapkan pada dua hal yang memang rancu di tengah-tengah bahasan masyarakat kita, khususnya para pegiat Islam ya, yaitu antara apa? Yaitu kadang rancu antara nidham ijtimai itu apakah itu terkait semata-mata hubungan yang mengatur hubungan laki-laki perempuan, atau itu sebetulnya lebih luas dari itu, yaitu itu menyangkut sistem sosial itu sendiri, ya kan? Ya. Nah, ini diskursus yang pertama di dalam mukaddimah kitab ini. Nah, coba kita cermati yang pertama. Sebetulnya saya bikin PowerPoint hanya belum sempurna ini. Maka untuk pertemuan pertama ini saya belum tayangkan. Semoga nanti kalau pada pertemuan selanjutnya saya bisa tayangkan PowerPoint-nya sehingga lebih komunikatif dan lebih menarik. Yang pertama coba kita cermati. Kalau ijtimai di sini itu dimaknai sebagai sistem sosial. Maka kalau bicara dalam konteks sistem sosial itu tentu bahasan yang sangat luas ya. Tentu bahasan sangat luas. Mungkin yang pertama begini, apakah pentingnya kita membedakan atau kita masuk kepada diskursus bahasan sistem sosial dan sistem pergaulan? Karena nanti memang ada irisannya itu ya, ada irisannya ketika membahas konteks sistem pergaulan sekalipun. Nah, pertama yang perlu kita pahami kalau kita bicara dalam konteks sistem sosial, maka tentu komponen-komponen atau bahasan-bahasan sosial di situ itu akan masuk. Ya, jadi bukan hanya itu menyangkut person laki-laki, person perempuan ataupun interaksi laki-laki dan perempuan, tetapi juga di situ itu masuk aktivitas sosial lainnya, karena aktivitas sosial itu kan menjadi demikian luas kan, ya bukan hanya interaksi laki-laki perempuan, tetapi juga apa? Tetapi juga yang namanya manusia itu kan makhluk sosial kan, ini menjadi rancu begitu. Manusia itu makhluk sosial, aktivitas di dalam kehidupan sosial itu kan kompleks, bukan hanya hubungan atau interaksi laki-laki dan perempuan, ya kan? Di sini juga ada apa? Juga ada interaksi yang sifatnya misalnya pertukaran barang misalnya. Ini juga interaksi ini, ya kan? Berarti ini juga aktivitas di dalam kehidupan sosial. Ini aktivitas di dalam sistem sosial ini masuk pada bahasan mujtama ini, ya. Ada pertukaran barang, ada pertukaran jasa. Nah, ini masuk juga ini. Luas kan berarti? Ya. Kemudian kalau misalnya
misalnya dalam itu kan aktivitas ekonomi itu sebetulnya, ya kan? Ya, pertukaran barang, pertukaran jasa, kan berarti di situ ada proses transaksi, ada entah itu sifatnya jual beli, entah itu sifatnya itu pemberian, tetapi di situ ada interaksi di situ. Nah, kemudian mungkin juga muncul kalau apa? Kalau misalnya terjadi perpindahan barang yang tidak hak, misalnya karena orang mencuri atau orang menipu. Nah, ini masuk di mana dia? Ya. Loh, berarti ini menjadi luas sekali dong. Ya, karena apa? Ketika bicara sistem sosial berarti kan bicara tentang sanksi sosial, ya. Sanksi sosial di sini baik yang sifatnya itu sanksi sosial menunjukkan ketidaksukaan oleh sekelompok masyarakat atau mayoritas masyarakat, atau bahkan sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah bentuk hukuman. Nah, berarti sangat luas dong. Tadi kita sudah bicara dalam konteks pertukaran barang jasa, berarti ini bicara tentang sistem ekonomi. Kalau misalnya bicara tentang sanksi, berarti ini bicara juga tentang apa ini? Oh, ini bicara tentang sistem sanksi ini. Luas berarti kalau sistem sosial itu dipahami secara luas seperti itu, ya kan? Belum lagi kalau bicara tentang apa? Bicara tentang ya namanya interaksi sosial kan sedemikian luas itu, termasuk dalam hal apa? Termasuk dalam hal mungkin ada perwalian, ada perwakilan atau apa, menjadi sedemikian luas. Nah, apakah itu yang dimaksud di dalam kitab ini? Nah, ini subtema bahasan pertama. Ya. Nah, ternyata ketika kita kaji di dalam kitab itu ternyata tidak bicara dalam konteks sistem sosial seperti itu, atau dalam konteks nizam al-mujtama seperti itu, tidak demikian. Tetapi lebih fokus kepada apa? Tetapi lebih fokus pada sistem yang mengatur atau interaksi pergaulan pria dan wanita. Ya. Jadi lebih khusus bicara tentang apa? Tentang interaksi antara pria dan wanita, serta mengatur apa? Serta yang mengatur hubungan yang timbul sebagai implikasi adanya interaksi pergaulan yang terjadi. Yang namanya pergaulan pria dan wanita itu kan ada implikasinya, ya. Ini yang membedakan manusia loh ya. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu kalau laki-laki dan perempuan berinteraksi itu ada implikasinya itu. Ya kan? Implikasinya apa? Implikasinya bukan hanya buah yang dihasilkan kalau terjadi interaksi dalam artian yang luas loh ya. Bukan hanya mungkin akan apa? Misalnya kalau pertama kita lihat supaya kita memahaminya secara sederhana. Misalnya kita lihat sebagai badan biologis laki-laki dan perempuan, ya, berinteraksi. Ya, kalau dalam dunia hewan ini kan pasti akan menghasilkan keturunan. Nah, kalau dalam konteks manusia ini berarti perlu dibahas ini. Bagaimana status keturunan tersebut? Bagaimana interaksi yang dibolehkan, bagaimana persyaratan untuk boleh berlangsungnya interaksi. Ya. Kan yang namanya manusia, makhluk sosial itu kan penuh tatanan kemanusiaan, tatanan yang menunjukkan harkat dan martabat manusia itu yang lebih tinggi. Nah, sehingga perlu tatanan, ya. Bukan hanya kan ya, maaf naudzubillah ya, kalau misalnya ini saya ambil kasus misalnya ada seorang bertanya kepada seorang ustadz, ya, ulama yang terkenal ini, bisa ditayangkan di YouTube ya, banyak itu tayangan di YouTube. Pertanyaannya, bagaimana status waris seorang anak yang dihasilkan dari luar pernikahan misalnya, atau apa, atau
bagaimana status nasab dari anak yang dihasilkan dari hasil perzinaan atau apa? Naudzubillah, misalnya apa? Misalnya absah atau tidak. Nah, ini absah atau tidak pernikahan dari seorang wanita yang sudah mengandung misalnya. Nah, seperti ini. Inilah hal yang akan dibahas pada apa? Ya. Membahasnya pada nidham ijtimai, pada sistem pergaulan ini bukan kemudian jujuk ke situ, ya, bukan jujuk ke situ, tetapi apa? Tetapi menunjukkan banyaknya tatanan, ya, banyaknya tatanan dalam konteks Islam, ya. Berarti ini kan hukum syara, bahwa hukum syara itu luar biasa kalau kita kaji, ya. Ini seolah-olah memang akan menjadi sistem, ya, maka dikatakan sebagai nidham ijtimai, ya. Itu memang sistemik. Jadi bukan hanya tadi kan pertanyaan jebol itu kalau dalam konteks nidham ijtimai itu pertanyaan yang sudah jebol seperti itu. Kenapa? Karena kalau dalam konteks Islam itu ada banyak lapisan kan. Bagaimana misalnya untuk bisa seorang melangsungkan hubungan suami istri saja itu ada proses pernikahan. Proses pernikahan saja itu ada syaratnya, ya, ada syarat rukunnya. Mudah-mudahannya kan demikian, ada syarat rukunnya. Sebelum ketemu itu pun seorang untuk bisa ketemu ini ada yang harus misalnya proses ta'aruf itu ada yang harus mendampingi. Nah, kalau itu tidak dalam konteks hubungan pernikahan, tetapi interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam urusan bukan terkait dengan rencana pernikahan, misalnya terkait dengan interaksi ekonomi, misalnya jual beli, misalnya mengajar dan belajar, misalnya hubungan apa misalnya hubungan kerja misalnya. Nah, ini tentu juga ada batasannya, ya. Bagaimana seseorang laki-laki dan perempuan sebagai rekan kerja, batasannya seperti apa untuk bisa bekerja secara bekerja sama. Bagaimana bentuk kerjasamanya, bagaimana bentuk interaksinya. Ketika berjual beli pun juga demikian. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya sistem di situ, ya kan? Itu belum apa? Belum dari sisi ini, belum dari sisi bagaimana ketika berinteraksi itu tidak memunculkan hal yang mengarah kepada dosa misalnya. Oh, ini kan berarti harus ada apa? Berarti kan ada tatanannya sendiri. Bagaimana cara menutup auratnya, bagaimana cara bertemunya, bagaimana cara memandang lawan jenisnya. Ini berbeda-beda, ya kan? Ini ada tatanannya lagi. Nah, inilah yang dibahas pada nidham ijtimai atau sistem pergaulan tadi, sehingga dikatakan di dalam kitab ini itu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dan sebaliknya, dan juga apa? Dan mengatur hubungan yang timbul sebagai implikasi dari adanya interaksi dan pergaulan yang terjadi, serta segala sesuatu yang terkait dengan hubungan tersebut. Segala sesuatu yang terkait dengan itu. Ya, misalnya apa? Misalnya nanti ketika seorang melangsungkan pernikahan, itu lantas kalau seorang melangsungkan pernikahan itu, ini kan secara hukum dalam konteks syara, itu terjadi apa? Terjadi secara hubungan harta ini juga terjadi. Nah, kalau bagaimana nanti bagaimana kewajiban suami terhadap istrinya, misalnya begitu. Bagaimana dengan nafkah yang dikatakan sebagai ma'ruf itu yang bagaimana? Nah, gitu kan? Kemudian bagaimana kalau misalnya
terjadi perpisahan, gitu kan? Bagaimana kalau salah satu di antara mereka meninggal dunia? Itu hukum-hukum yang terkait dengan itu. Nah, itulah konteks dari nidham ijtimai. Jadi ketika bicara dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan dan implikasinya dan yang berkaitan dengan itu saja, itu kan sudah sedemikian luas, ya kan? Nah, kalau itu dibahas sebagai sebuah sistem sosial, maka itu tentu akan menjadi pembahasan yang sangat luas karena di situ ada juga sistem sanksi, di situ juga ada apa? Juga mengatur tentang apa? Tentang interaksi, tentang transaksi misalnya. Berarti di situ menyangkut apa? Menyangkut nidham iktisadi atau sistem ekonominya, juga menyangkut apa? Juga menyangkut sistem sanksi atau nidham ukubatnya. Bahkan mungkin kalau bicara tentang tatanan sosialnya, wah di situ bicara tentang apa? Bicara tentang nidham hukminya. Nah, ini berarti kalau dalam konteks sistem sosial atau al-mujtama, maka itu bahasan yang sangat luas. Maka nidham ijtimai itu dibatasi dengan batasan tadi, hubungan antara laki-laki dan perempuan dan sebaliknya, kemudian implikasi yang terkait yang muncul dari hubungan itu dan hal yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Oke, itu subtema pertama. Masih ada waktu 25 menit. Ya. Subtema kedua pada bahasan ini adalah apa? Nah, sekarang kita sudah fokuskan ya. Berarti fokusnya adalah pada apa? Adalah pada interaksi antara laki-laki dan perempuan, kemudian implikasi yang muncul dari interaksi tersebut dan hal yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan tersebut. Nah, sekarang pada sub bahasan kedua karena kita ambil pointernya aja. Pointer kedua adalah apa? Pointer kedua di tengah-tengah masyarakat kita, itu tidak bisa dipungkiri bahwa cara berinteraksi antara laki-laki dan perempuan ini sebetulnya sesuatu yang di depan mata kita. Ya. Kita bisa menyaksikan kapanpun oleh siapapun dimanapun, ya kita bisa menyaksikan sekarang itu pola pola interaksi laki-laki dan perempuan seperti apa tuh sekarang itu, ya ini kan sudah sangat jauh berbeda dengan waktu itu ya, di mana masyarakat ini secara umum sudah sedemikian apa ya boleh dikatakan kalau tadi kita bicara konteksnya adalah hukum syara, ini sebenarnya sudah banyak hal yang terlanggar di dalam hubungan ini, hubungan antar laki-laki dan perempuan tadi. Kita bisa melihatnya dari berbagai segi. Taruhlah ini karena pointer, saya munculkan poin-poinnya saja. Misalnya apa? Misalnya kholwat itu kan kholwat itu adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan itu bersepi-sepi, itu dikatakan sebagai berkholwat, tidak ada pihak yang ketiga. Pihak ketiga adalah syaitan kalau di dalam hadis ya. Nah, itu kan sudah sesuatu yang apa ya, kalau dalam konteks sekarang masyarakat sudah abailah akan hal itu. Ya. Bahkan ada hal yang lebih ngeri lagi kalau sekarang itu, kalau kita lihat di media sosial, sudahlah bersepi-sepi, tetapi sepi-sepi itu bukan kemudian sepi-sepi itu, tapi sepi-sepi dan di-share, ya, itu mengerikan sekali. Nah, ini tentu kalau dilihat dalam konteks hukum syara, naudzubillah min dzalik itu. Ya. Seorang laki-laki dan perempuan suami istri yang malamnya itu mereka melakukan hal yang wajar dalam interaksi suami istri, itu kok kemudian siangnya itu dia menyampaikan
apa yang dia alami itu kepada orang lain itu sudah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam konteks hukum syara, ya kan? Apalagi dalam konteks sekarang sudah tidak memperhatikan aturan interaksi dan masih di-share. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Itu yang ekstrim sekali. Hal yang dianggap ringan dan mungkin sudah diabaikan oleh masyarakat adalah apa? Misalnya tentang bagaimana cara seorang wanita berpakaian supaya bisa menutupi auratnya, atau bagaimana seorang menjaga pandangannya dari aurat lawan jenisnya. Ini kan sesuatu yang sudah banyak diabaikan, ya. Ya, ini adalah fakta-fakta yang kita bisa saksikan di masyarakat, ya. Nah, itulah salah satu bahasan pada apa? Pada nizam ijtimai ini. Artinya apa? Artinya di tengah-tengah masyarakat kita itu sebetulnya perilaku yang bebas, perilaku yang ya sebetulnya mau tidak mau diakui ada pengaruh dari pandangan yang liberal, ya, pandangan yang serba bebas dalam kebebas berekspresi. Bagaimana seseorang mau berpakaian, mau menampilkan dirinya, itu kan pandangan liberalistik itu kan juga masuk di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, ya. Nah, sebaliknya pula di tengah-tengah masyarakat kita juga menyaksikan saudara-saudara kita yang luar biasa di dalam menjaga auratnya, ya. Ada yang sudah mengenakan jilbab lengkap, masih menggunakan kaos tangan, kaos kaki, hingga mungkin menggunakan niqab, atau bahkan ada yang kita bisa saksikan di internet, ya, di daerah tertentu sampai tidak kelihatan sama sekali, bahkan bola matanya pun tidak kelihatan sama sekali. Ya, ini mana ini yang lebih yang harusnya diikuti oleh seorang muslim yang seperti apa? Nah, itu subtema kedua. Jadi sebetulnya bahasan di sini ini dalam poin terbawahnya itu adalah apa? Di situ sebetulnya menyangkut keterpengaruhan umat Islam itu oleh apa? Sebetulnya keterpengaruhan umat Islam oleh budaya Barat, oleh hadoroh Barat sebetulnya, ya. Jadi ketika masyarakat Muslim itu tidak bisa membedakan antara kemajuan Madaniyah, ya, sehingga masyarakat Muslim itu kemudian mengadopsi Madaniyah Barat, ya, mengadopsi kemajuan atau Madaniyah yang netral, buah dari kemajuan teknologi itu diadopsi, maka seolah-olah ketika mengadopsi hadorohnya, mengadopsi budayanya, itu seolah-olah itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Ini kan seolah-olah pernyataan yang pernyataan yang aneh kan seperti. Tetapi ini kita juga tidak bisa menganggap sederhana seperti itu. Kenapa? Karena di masa lalu itu di tengah-tengah kaum muslimin itu ada yang tabu juga. Kalau ada, saya pernah menjumpai ketika mampir sholat Jumat itu di sebuah masjid di tengah kampung, memang sama sekali tidak ada orang yang mengenakan celana panjang laki-laki, ya. Semua pakai pantalon, semua pakai sarung. Nah, ketika ya kebetulan kenal sama Pak Dukuhnya itu, kalau masyarakat situ itu kalau sholat Jumat kok mengenakan celana panjang, itu akan disindir oleh tetangganya, mau pergi kemana? Jadi ini dari sisi Madaniyah loh, ya, dari sisi Madaniyah, ya, bahwa produk-produk
produk-produk sains teknologi itu memang pernah ditolak. Atau kalau kita ekstrim kan begini, boleh mungkin ada kaum yang masih tidak mau menggunakan produk-produk teknologi, ya. Entah itu bentuknya kalau dulu mungkin televisi, kalau sekarang mungkin HP karena banyak membawa madorot, ya. Nah, di sini sebetulnya kerancuan ketika apa? Ketika ini sebetulnya ekses dari kerancuan pandangan tentang atau kerancuan tentang madaniyah dan hadoroh, atau kerancuan tentang produk teknologi dan budaya, maka itu akan menjadikan apa? Ketika mengadopsi buah teknologi seolah-olah budaya itu juga boleh diambil. Nah, itu subpoin kedua. Nah, ini yang memunculkan apa? Sebetulnya yang sadar atau tidak sadar ini menggeser perilaku umat Islam itu di situ. Ya. Nah, kemudian pada subpoin yang ketiga adalah apa? Dampaknya seperti apa? Ya, dampaknya kalau kita bicara dalam konteks bahasan nidham ijtimai adalah apa? Ya. Akhirnya ada dua kutub. Ya, ada dua kutub. Ini yang ketiga adanya dua kutub tadi. Dua kutub. Kutub pertama adalah kelompok masyarakat Muslim yang begitu mudah untuk mengadopsi budaya Barat, ya. Dan kutub yang lain adalah apa? Adalah kaum Muslim yang sangat bahasanya itu apa ya? Bahasanya itu yang tepat apa ini? Yang dia sangat kaku, dia jumud dia. Ya, bagaimana misalnya dalam mengenakan pakaian pun, kalau misalnya seorang wanita dia juga harus betul-betul tertutup seluruh tubuhnya, bahkan seperti saya ceritakan tadi sampai bola mata pun dia tidak kelihatan. Nah, berarti kan umat Islam dihadapkan ini mana toh ini yang benar ini, ya? Apakah umat Islam itu bisa terbuka terhadap perubahan budaya Barat misalnya, atau karena memang mau tidak mau kita akui budaya Barat ini mendominasi, atau sebaliknya umat Islam ini juga akan memandang bahwa yang benar itu adalah apa? Yang sampai secara ekstrim seorang wanita tidak boleh menampakkan bola matanya, taruhlah, atau apa? Sampai kan tidak mengizinkan misalnya seorang wanita keluar rumah. Jadi memang ada di antara saudara-saudara kita itu, saya memang pernah ada pada komunitas berinteraksi seperti itu, memang yang keluar betul-betul suaminya, ini betul-betul terjaga betul wanita itu. Apa laki-lakinya yang dia ke pasar untuk beli segala sesuatu, istrinya betul-betul dia hanya di rumah sama sekali, dia hanya ya untuk urusan kehidupan rumah tangga saja. Otomatis dia tentu tidak akan bekerja atau berbisnis secara offline, ya. Nah, kalau sekarang mungkin ini ada peluangnya ini, ya, karena seorang di rumah dia tetap bisa berbisnis secara online, ya. Karena nanti ketika mungkin akan mengirim barang pun, tapi ketika mengirim barang nanti juga ada interaksi dengan pihak ekspedisi, ya. Nah, itu tiga bahasan pada kitab ini. Jadi yang saya ulang lagi, yang mungkin akan menjadi diskusi yang menarik. Yang pertama tadi adalah tentang pengertian dari nidham ijtimai, apakah itu pengertian sistem sosial secara luas, atau itu hanya menyangkut interaksi antara laki-laki perempuan, implikasinya dan hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua adalah seberapa seorang muslim itu
atau seorang muslim membedakan antara madaniyah yang bisa diadopsi, ya, atau di sisi lain adalah pemahaman akan hadoroh, ya, akan hadoroh, ya, akan budaya yang perlu berhati-hati di dalam mengadopsi. Kemudian yang ketiga itu adalah dari ekstremitas sikap yang serba bebas, ya. Bahkan serba bebas ini kan nanti munculnya juga ada varian ide macam-macam, termasuk ide emansipasi, bahkan termasuk sampai ekstrimnya itu sampai ada wanita yang jadi imam segala macam, seperti itulah. Itu bahasan lebih lanjutnya. Dan di sisi lain adalah peran ekstremitas yang lain, yaitu apa, yang betul-betul membatasi kehidupan wanita hanya kalau istilah saya sih hanya di balik tembok rumah, ya, seperti itu. Ada 3 bahasan seperti itu. Ini adalah inti diskursus atau bahasan pada bab pertama dari kitab Nidham Ijtimai atau pada bab Mukaddimah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, sebagai prolog. Tentu harapan kita itu tentu kita bisa eksplorasi sebagai bahan diskusi pada pertemuan kita kali ini. Karena saya yakin saudara-saudara semua, rekan-rekan penggemar ilmu itu juga menyaksikan hal-hal yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, yang kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, kalau dalam konteks Islam bagaimana ya kalau kita menghadapi seperti ini? Bagaimana ya masyarakat kok sekarang begini? Sebetulnya apakah ini masih bisa dibenarkan dalam konteks Islam? Sebetulnya bagaimana Islam itu mengatur interaksi antara laki-laki perempuan sehingga tetap bisa memunculkan masyarakat yang berharkat martabat manusia yang Islami, seperti itu. Mungkin itu masih ada sisa waktu dengan 30 menit, berarti ada 9 menit, ada 39 menit lagi. Saya kembalikan waktu kepada Mas Anggris. Moga silakan Mas Anggris kalau ada diskusi. Masya Allah, alhamdulillah telah kita perdengarkan bersama ya dengan seksama penjelasan materi kajian kita pada hari ini mengenai pembahasan di bab awal ya dari kitab Nizam Ijtimai atau sistem pergaulan dalam Islam. Dan ini memperlihatkan kepada kita semua ya bahwa kitab ini adalah kitab yang istimewa dan layak untuk dipelajari oleh kita semua ya, karena terutamanya kita di sini diminta untuk selalu mengikatkan diri kita pada syarak ya. Kalau boleh sedikit saya merangkum, meskipun ya mungkin ada keterbatasan dalam rangkuman saya ini. Dari pembahasan kita ada beberapa subbahasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wajid, yang mengemuka setidaknya ada 3, yaitu yang pertama bahwa Ijtimai itu sebagai sistem sosial dan sistem pergaulan, tapi fokusnya di sini adalah pada sistem yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan dan implikasinya dari hubungan yang timbul dari interaksi tersebut. Juga di situ ada segala hal yang terkait dengan dengan hal tersebut ya, segala implikasinya. Kemudian yang kedua adalah seberapa umat Muslim itu harus memahami antara madaniyah dan hadoroh yang bisa diadopsi ya, sehingga di sini Ijtimai ini membahas perilaku yang ada di masyarakat yang harusnya diikuti oleh seorang Muslim ya. Hal ini juga menyangkut juga keterpengaruhan bagaimana masyarakat Muslim kita pada hari ini akibat adanya pandangan-pandangan liberal yang kemudian masuk di tengah-tengah pemikiran masyarakat.
Kemudian juga di situ dibahas bagaimana kerancuan seolah-olah bagaimana bahwa seorang Muslim itu boleh mengadopsi budaya Barat ya, jadi ada kerancuan di sana. Kemudian subbahasan yang ketiga adalah dampaknya ya, mengenai dampaknya, sehingga kemudian ada dua kutub ya. Yang pertama adalah kelompok Muslim yang kemudian mudah dengan mudahnya mengadopsi budaya Barat, dan yang kutub yang kedua adalah kaum Muslim yang cenderung kaku ya atau jumud, sehingga kemudian di sini di tengah-tengah umat Muslim itu terjadi kebingungan ya, ini mana yang benar gitu ya, seperti itu. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman, bapak-bapak dan saudara sekalian yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai topik kita pada hari ini. Monggo saya persilahkan, apabila ada yang ingin disampaikan secara langsung bisa raise hand atau bisa langsung open mic-nya. Ataupun kalau yang misalnya mau bertanya secara tertulis bisa menuliskan di kolom chat ya. Monggo saya persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Kalau belum ada, mungkin saya ingin ngawali ya, Ustaz ya. Monggo, silakan. Jadi ini saya karena belum pernah membaca juga ya kitabnya. Jadi tadi mungkin di awal itu saya ada pertanyaan juga ya. Jadi ini sebetulnya kitab yang membahas tentang sistem yang seharusnya bisa lebih luas ya. Tapi ini hanya difokuskan pada hubungan interaksi antara laki-laki dengan perempuan saja, seperti itu ya tadi. Jadi begini, itu kan tentang kursus awal ya. Jadi memang kalau kitab ini itu memang khusus membahas konteksnya adalah interaksi laki-laki dan perempuan. Karena ketika membahas laki-laki dan perempuan saja, itu kalau kita bicara tentang hukum syara itu sudah banyak sekali itu. Ya kan? Menyangkut bagaimana seorang berpakaian, menyangkut bagaimana seorang itu menundukkan pandangan, menyangkut bagaimana misalnya seorang harus misalnya melakukan ta'aruf, bagaimana seseorang untuk yang terkait dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan, termasuk implikasinya tadi pun sudah cukup panjang kan, misalnya terkait dengan apa, terkait dengan hak pengasuhan, terkait dengan hadonah, terkait dengan waris ya, dan dampaknya kan sampai ke situ ya. Sedangkan kalau kita bicara dalam konteks sistem sosial ini menjadi bahasan yang terlalu luas. Bahkan ketika bicara tentang sistem sosial itu akhirnya bukan hanya bicara tentang hubungan laki-laki perempuan, tetapi juga akan bicara tentang apa? Juga akan bicara tentang ketika transisi otomatis ini bicara tentang nidom iktisodi. Ketika misalnya terjadi kecurangan, ini harus bicara tentang nidom ukubat. Ketika mungkin di situ ada menyangkut masalah kepemimpinan di tengah-tengah sosial masyarakat, ini tentu harus bicara tentang apa? Tentang nidom hukmi. Ini menjadi bahasan yang sangat luas. Nah, jadi ini sebetulnya konteksnya di Mukadimah ini mendudukkan bahwa bahasan kitab Nidom Ijtimai itu posisinya adalah apa? Posisinya adalah pada bahasan interaksi laki-laki dan perempuan dan implikasi dari hubungan tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Karena bahasan itu pun sebetulnya kalau dalam konteks masyarakat Islam itu sudah cukup luas, ya kan? Lalu bagaimana tidak luas misalnya?
Kalau dalam konteks konvensional kan tidak akan mungkin dibahas bagaimana hukumnya seorang yang misalnya berinisiatif untuk mendirikan bank ASI. Bank ASI itu kan seolah-olah ini kan aktivitas yang memanfaatkan peluang dan pada sisi lain mengatasi keterbatasan, ya kan? Pada satu sisi mungkin ada ibu-ibu yang kelebihan ASI, pada sisi yang lain ada ibu-ibu yang tidak sempat untuk menyusui misalnya. Karena apa? Karena di tengah-tengah ekonomi yang bergerak sedemikian cepat atau menuntut kan kehidupan kita sekarang itu memang akan memunculkan banyak persoalan. Mengapa? Karena kehidupan kita sekarang itu membutuhkan waktu yang lebih dari 24 jam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka otomatis akan banyak hal-hal yang berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan ini yang akan menjadi bahasan. Sebetulnya begitu, hanya kita tidak sadar saja. Kalau kita menghadapi baru, oh iya ini perlu dibahas. Kita menghadapi, oh iya ini perlu dibahas juga. Nah begitu. Gitu, Mas Anggris. Barangkali ada tanggapan lain atau mungkin ada pertanyaan lain. Monggo silakan. Oke, monggo silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Jadi sebenarnya itu aja sudah luas ya. Jadi tidak perlu ke yang tambahan yang lain ya. Iya, makanya ini dikatakan sebagai sebuah sistem sendiri, sistem sendiri ya. Sudah suatu sistem sendiri. Ini kalau di dalam di dalam pembahasan yang lain itu atau di dalam ada nggak kitab yang semacam ini yang serupa dengan ini yang kemudian juga membahas masalah seperti ini, yang semacam ini? Ya. Kalau pada umumnya kalau kita melihat kitab yang menyangkut misalnya tentang ini misalnya tentang berkaitan dengan khitbah dan pernikahan, itu kan sudah banyak itu kitab-kitab yang menyangkut dengan itu. Kemudian menyangkut kitab malwaris. Ya, malwaris ini kalau sekarang ini kitab menjadi tidak populer. Padahal ini sebetulnya sesuatu yang penting dalam kehidupan Islam ya. Karena termasuk ilmu yang pertama kali nanti kalau mungkin sekarang sudah termasuk kaitan dengan dicabut sekarang itu. Ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah itu adalah apa? Adalah malwaris. Kan sekarang jarang kan orang kok mau bicara tentang pembagian waris. Orang sekarang kan sudah nggak kenal lagi apa itu asobah, kan sudah nggak kenal kan. Ya. Nah, itu suatu kitab sendiri tentang apa? Tentang waris itu suatu kitab tersendiri. Ini kitab tulisan tentang waris itu cukup jarang sekarang ya. Cukup jarang. Kebanyakan ketika bicara tentang interaksi wanita dan laki-laki, dia hubungannya dengan prosesi pernikahan itu sendiri. Ya. Padahal sebetulnya kalau dalam konteks nidom ijtima ini lebih luas dari itu, ya. Lebih luas dari sekedar apa? Dari sekedar kitab kajian munakahat atau kitab munakahat, kitab pernikahan. Lebih luas dari itu, ya kan? Ya. Jadi kitab ini kalau dibahas secara umum dalam konteks, kalau didudukkan dalam konteks sistem sosial, ini adalah terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau dibandingkan dengan kitab munakahat, ya terlalu sempit. Karena munakahat kan hanya menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan. Sedangkan di sini menyangkut laki-laki dan perempuan dan implikasinya dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ya. Begitu Mas Anggris. Monggo silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan yang lain. Jadi kembali saya keluarkan. Silakan monggo kalau ada yang ingin bertanya.
bisa langsung open mic atau menuliskan di kolom chat ya. Monggo, ini ada 16 yang hadir di sini. Atau mungkin sudah ada paham. Iya. Kalau saya sendiri kan memang belum pernah membaca ya tadi. Ya, karena mungkin kali ini saya belum bantu dengan PowerPoint. Saya sebenarnya coba bikin PowerPoint, tetapi tadi belum jadi ya. Mungkin dengan PowerPoint bisa lebih menarik ya. Kalau di ini ya mungkin saya bacakan dari sisi daftar isinya. Ya, ini kan nanti akan membahas tentang antara pria dan wanita. Pria dan wanita saja itu kan membedakan mana pria mana wanita itu kan sekarang itu kan malah tidak boleh dibedakan kan. Oh iya. Jangankan dibedakan loh, trans saja sekarang itu boleh. Ya kan? Padahal kalau dalam konteks Islam itu harus seorang itu harus betul-betul jelas dia itu laki-laki atau perempuan, dan tidak ada jenis kelamin ketiga, itu tidak ada kalau dalam konteks Islam. Ya, taruhlah ciri-cirinya sampai sama persis, itu ulama harus sampai ngerti dia itu sebetulnya dia itu hakikatnya laki-laki atau perempuan. Tidak bisa mengatakan ini sebetulnya jiwanya laki-laki tapi salah masuk di tubuh perempuan, ya tidak ada itu konteksnya dalam. Ya, itu nanti ada bahasanya tersendiri ya. Kemudian tentang pandangan terhadap hubungan pria dan wanita itu sendiri dan pengaruhnya itu ada itu juga. Kemudian bahasan tentang pengaturan hubungan pria dan wanita. Nah, ini ya. Ini. Kemudian apa? Kemudian tentang melihat wanita, ini nadhor ya, itu melihat wanita itu apakah mutlak tidak boleh? Itu kan begitu kan? Apakah mutlak tidak boleh? Apakah tidak ada batasan? Ya? Nah, begitu. Kemudian tentang apa? Bahasan tentang menggunakan nikob. Nikob itu apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah mubah? Ya? Apakah status hukumnya bagaimana nih penggunaan nikob? Ya? Kemudian apakah ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita di dalam konteks hukum syara? Ini kan kalau dalam konteks sekarang tidak boleh dibahas kan itu, ya? Iya. Emansipasi kan arahnya begitu kan, sampai ada perempuan pun jadi imam kan. Dan kemudian sebetulnya terutama ini menyangkut bagi kita yang punya adik-adik perempuan atau punya anak-anak perempuan, aktivitas kaum wanita itu sebenarnya apa saja toh ya yang dibolehkan. Nah, kemudian dalam jamaah Islam perkawinan. Nah, perkawinan ini kalau pada umumnya kitab yang menyangkut hubungan laki-laki perempuan itu hanya membahas tentang munakahat. Nah, sedangkan dalam kitab ini munakahat itu hanya satu dari berapa berapa bab ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1/20 bab. Nah, kemudian ada yang masih terkait dengan perkawinan, wanita yang haram dinikahi, ada poligami juga agak tabu-tabu sekarang dibahas. Ya, kemudian tentang pernikahan Nabi, kehidupan suami istri, azl, ya, azl, kemudian tentang perceraian, nasab, tentang li'an, wilayah kewenangan ayah, nah, kemudian hadonah dan silaturahmi. Nah, ini bahasan di dalam kitab ini.
memang bahasan kitab ini itu dalam konteks sekarang itu menjadi apa? Menjadi kurang menarik. Tetapi ketika kurang menarik itu bukan berarti tidak banyak yang terlanggar. Karena ketidakmenarian itu bisa dua, yaitu apa? Yaitu abai, artinya sudah terlalu banyak yang terlanggar, ya. Atau dipandang pada sisi lain apa? Karena terlalu banyak terlanggar kan berarti kehidupan dianggapnya kehidupan kalau mau beristimai secara Islam menjadi sangat sulit, ya, begitu. Dan akhirnya kan ketika itu menjadi sangat sulit, memunculkan apa? Memunculkan upaya-upaya untuk membuat komunitas, bukan hanya komunitas virtual atau komunitas silaturahmi, tetapi apa? Tapi sampai memunculkan komunitas ini sendiri, komunitas ini yang sifatnya apa? Komunal. Jadi kalau begitu supaya bisa beristimai secara Islami harus tinggal pada satu tempat, satu wilayah tertentu. Kan ada juga yang punya pendapat seperti itu, dan kita juga bisa melihat ada saudara-saudara kita yang kemudian untuk menjaga interaksi sosialnya melakukan seperti itu. Jadi kalau kita lihat fenomenanya itu sebetulnya menarik, tapi bahasanya menjadi kurang menarik. Menjadi kurang menarik kenapa? Seperti tadi, karena sudah terlalu banyak yang terlanggar, atau di sisi lain melihat sangat sulit untuk mengaplikasikan, sehingga ya sudahlah. Menjadi seperti itu. Ya. Jadi ada dua kubu ya malah ya. Yang satu ya sudahlah ya karena sulit ya sudah biarin saja. Atau yang satu malah itu tadi ya. Kemudian dia malah mengkotakkan diri tadi ya. Iya, begitu kan. Akhirnya ada dua ekstremitas itu. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan dari Fuad Hanifan, ya saya bacakan ya Ustaz. Saya Fuad Hanifan dari Sleman Barat atau Klausan, mau bertanya Ustadz soal kholwat tadi Ustadz. Saya kan bekerja sebagai pelayan publik atau jasa pengiriman barang. Untuk customer yang mengirim paket itu ada laki-laki dan perempuan. Dan saya kalau pas pagi jaga sendiri, Ustadz, pada waktu itu ada yang wanita yang kirim paket ke konter, dan saya selaku karyawan itu kan menawarkan servis pengirimannya, dan secara tidak langsung atau langsung kan di situ ada interaksi dari keduanya, antara pengirim dan karyawannya. Yang saya tanyakan bagaimana ya Ustadz sikap saya agar tidak terjadi zina dari kholwat itu Ustadz. Terima kasih. Moga Ustadz bisa ditanggapi. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Mas Fuad ya. Pertanyaan Mas Fuad. Jadi memang apa ya? Memang ini kan faktual ya. Ini faktual. Ini kan berarti Mas Fuad ini kan bekerja pada sebuah ekspedisi gitu ya, Mas Anggris ya. Nah, dia bekerja pada sebuah ekspedisi. Kan biasanya itu kan kemudian ada counter ya, ada counter untuk layanan customer. Nah, customer yang datang ini kalau yang datang laki-laki kan enak-enak aja dia mungkin menitipkan barang atau paket untuk dikirimkan di suatu tempat, dan mungkin itu memang akan jadi risih ketika yang datang adalah perempuan atau ibu-ibu atau mbak-mbak. Mengapa? Karena prosesnya kan bisa saja tidak singkat. Nah, mungkin harus mengetik alamatnya, mungkin harus mungkin ada yang ditanyakan nomor HP-nya karena kurang jelas nulisnya. Nah, mungkin ini kalau bagi bapak-bapak apalagi mbah-mbah ya itu proses yang wajar saja ya. Tapi ini menjadi kita juga pernah muda kalau bagi seorang bujang, nah ini ya bisa timbul hal yang tidak yang kan ya, yang mungkin juga nggak nyaman. Nah, mungkin lebih tepatnya nggak nyaman ya. Nggak nyaman ya. Bahkan kalau itu memang pada tempat-tempat yang atau pada
masyarakat yang tidak menjaga norma itu kan ya bisa memunculkan entah itu ungkapan, entah itu kata-kata yang bisa saling menggoda. Nah, ya mulai dari situ jawabannya. Nah, pertama, selagi di dalam interaksi itu betul-betul hanya interaksi ekonomi, maka itu sebetulnya wilayahnya masuk nidom iktisodi. Artinya apa? Artinya absah sebagai urusan nidom iktisodi selama tidak memunculkan apa? Tidak memunculkan interaksi yang mengarah kepada lawan jenis. Maksudnya lawan jenis itu apa? Ya tidak sampai memuji kok bajunya bagus, tidak sampai memuji kok tubuhnya tinggi, ya. Tidak sampai memuji kok ini bahkan kecilnya sampai pilihan pitanya menarik. Tidak perlu sampai bicara seperti kalau seperti itu nanti bicaranya menjadi pribadi. Nah, istilahnya begitu aja. Batasi pada apa? Batasi pada objek. Nah, objeknya adalah apa? Objeknya adalah titipan barang, titipan paket. Ya sudah, batasi itu saja karena fokusnya adalah transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi kan berarti ada pihak yang menitipkan, ada pihak yang dititipi, ada akadnya, ada barangnya. Nah, udah itu saja. Tidak perlu bicara tentang apa. Jadi yang dijaga betul adalah apa? Tidak perlu bicara tentang bajunya kok menarik, ya tidak perlu. Warnanya bagus, tidak perlu, ya. Karena kalau sudah sampai bicara itu sudah masuk kepada apa? Itu masuk ke urusan personal. Nah, kalau udah urusan personal, inilah yang dikatakan masuk pada interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi seorang Muslim itu taruhlah komentar saja, komentar atau bahkan jangan komentar, melihat saja itu dipilih ya. Ya yang dilihat kalau melihat selaku orang, ya melihat selaku orang kan beda. Ada orang datang ibu-ibu, ya udah layani dengan baik. Ya, ada ibu-ibu datang layani dengan baik. Ini selaku orang datang. Kita tidak perlu ibunya tadi pakai kacamata enggak ya, ibunya tadi pakai lipstik enggak perlu ya. Kita layani dia selaku orang. Jadi yang dilihat karena orang mau menitipkan barang, ya ada orang datang yang dilihat barang. Maka fokus bahasan adalah barang. Nah, itu cara kita untuk apa? Cara kita menghindari munculnya hubungan yang sifatnya laki-laki perempuan. Karena kalau selagi tidak ada hubungan yang sifatnya itu mengarah laki-laki perempuan, maka yang terjadi adalah hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia di sini halal, sah-sah saja karena hanya manusia yang menitipkan barang, menerima barang, dan ada transaksi ekonomi di situ. Itu adalah apa? Itu adalah hal yang dibolehkan. Ya, itu karena masuk apa? Ini pure, ini masuk apa? Ini masuk bahasan tentang iktisodi, ini bahasan ekonomi. Ya, jadi ketika laki-laki dan perempuan bertransaksi, nah ini boleh karena itu adalah apa? Adalah transaksi ekonomi. Yang dijaga apa? Yang dijaga jangan sampai memunculkan interaksi yang sifatnya laki-laki perempuan. Apa yang dikatakan sampai memunculkan interaksi laki-laki perempuan? Kalau sudah menyangkut kelaki-lakian dan keperempuanan. Apa misalnya? Bajunya bagus atau rambutnya hitam misalnya, itu sudah tidak perlu membahas itu, tidak perlu mengatakan itu, dan tidak perlu melihat dari sisi itu. Yang dilihat dari sisi manusia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang ketika bicara kholwat kan batasannya itu kan dua orang yang dia ada di suatu tempat tersendiri ya, atau menyendiri ya. Maka upayakan lah, itu cara mengupayakan untuk tidak terjadinya kholwat. Jadi yang pertama tadi kan interaksi laki-laki perempuannya yang dihindari. Yang kedua yang dihindari adalah terjadinya kholwat. Bagaimana supaya tidak terjadi kholwat? Nah, akan lebih ini sifatnya lebih selamat ya, kalau apa? Pintu terbuka, tetapi itu kan kadang terkait dengan SOP perusahaan kan. SOP perusahaan pakai AC pintu tidak boleh terbuka. Nah, kalau yang paling kalau boleh usulin aja, tidak usah pakai
AC kan, pakai kipas angin sehingga pintu selalu terbuka. Tidak ada masalah ketika ada satu orang pekerja ekspedisi di dalam dan satu orang ibu-ibu yang mau menitipkan barang. Mengapa? Karena pintu terbuka, artinya ini area publik. Nah, jadi bagaimana menjaganya? Menjaga supaya area itu menjadi area publik, jangan menjadi area private, jangan menjadi area yang tertutup, terpisah dari ruang publik. Nah, itu kalau selagi itu ada di ruang publik, maka tidak dikatakan sebagai berkholwat. Nah, lantas bagaimana kalau itu memang aturan perusahaan tidak boleh, tidak, ini harus pakai AC dan tertutup karena di dalamnya itu memang harus menjaga mungkin kelembaban barang, mungkin kebersihan barang dari debu, mungkin untuk menjaga alat elektronik atau apa. Nah, maka diupayakan. Kalau begitu diupayakan agar apa? Agar kaca depan itu clean. Artinya apa? Di dalam itu betul-betul terlihat dari di luar sehingga apa? Sehingga ruang itu tidak terpisah dari ruang umum. Ya, itu. Ya, caranya begitu supaya tidak jatuh pada kholwat. Kan beda. Ketika ruang itu tertutup, pintunya juga tertutup, masuk tidak ada akses jendela keluar, tidak ada bahkan tirai pun ditutup. Nah, ini memang loh ini akhirnya menjadi maaf, ini seperti apa ya, misalnya di ruang dokter, ruang dokter kan nggak mungkin terbuka di depan publik. Nah, kan Anda tidak seperti itu kan. Misalnya seorang dokter laki-laki menerima pasien perempuan. Nah, ini memang dia terpisah dari area publik kalau seperti. Tapi kalau di ekspedisi saya rasa tidak. Jadi saya rasa mungkin Anda bisa kaitkan dengan ini ya, Mas Fuad, bisa dikaitkan dengan lingkungan kerja Anda. Saya rasa kalau di paket itu akan lebih aman itu yang justru pakai kios itu. Kios buka blak itu mau yang datang ibu-ibu tidak masalah itu. Atau setidaknya kalau kaca ya tirai terbuka semua. Mungkin itu Mas Anggris, barangkali ada tanggapan atau mungkin ada Ustadz yang mau melengkapi jawaban saya, ya monggo silakan. Itu ya jawaban dari Pak Wajid. Mungkin ada tanggapan dari Mas Fuad atau dari peserta yang lain, saya persilakan. Jadi yang pertama itu dilihat dari sisi manusia ya. Jadi berarti bahasanya itu kalimatnya itu profesional gitu ya tadi. Jadi kalau misalnya dia itu mau mengirimkan barang ya, maka yang dilihatnya adalah bagaimana kemudian kita melayani barang itu kemudian bisa tersampaikan atau bisa dikirim gitu ya. Bukan dari jadi jangan kemudian kita fokus pada atau malah terlanjur pada interaksi manusianya gitu ya. Kemudian yang kedua itu dihindari kolwat ya, atau interaksi yang berlebihan dari laki-laki dan perempuan tadi ya, sehingga kemudian bagaimana caranya yang bisa dilakukan adalah menjaga supaya area yang ada di situ bisa menjadi area publik. Nah, yang seperti ini kan kadang-kadang kita tidak sampai ya, atau tidak kemudian kita melihat lebih kepada bagaimana kemudian kenyamanan, misalnya kenyamanan ruangan ya. Ruangan yang nyaman itu kan kalau misalnya tertutup, kemudian AC dan seterusnya gitu ya. Tanpa kemudian kita menyadari bahwa di situ ada beberapa hal yang sudah kita langgar ya. Maka kalau ya sudah seperti itu, berarti pembahasan di kitab ini itu menjadi sesuatu yang penting ya. Begitu ya Tat ya, kira-kira Tat. Terputus ini Tat. Pak Wajid ini nampaknya koneksinya ada masalah.
Wajid, apakah masih di dalam? Oh, sudah. Jadi sambil kita menunggu Pak Wajid join kembali, mungkin masih ada waktu teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya, atau saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Oh, ini tapi Pak Wajidnya masih, kita nunggu sebentar ya. Kalau saya ajukan pertanyaannya dulu, barangkali iya. nanti nyambung terus ditanyakan, atau siapa tahu ada Ustadz yang lain juga bisa menjawab, iya. karena saya sendiri juga belum pernah membahas kitab ini, Nizam Istimai. Oh, monggo silakan. Jadi terkait Nizam Istimai ini, apakah interaksi di media sosial, entah itu berupa WhatsApp atau aplikasi chat yang lain gitu ya, apakah masuk dalam pembahasan Nizam Istimai? Misalnya ada sebuah grup WhatsApp misalnya gitu ya, terus kemudian di situ ada interaksi juga, namanya juga grup, pasti kan ada interaksi laki-laki perempuan gitu. Nah, itu apa masuk dalam pembahasan yang terkait dengan Nizam Istimai ini atau tidak? Saya rasa itu barangkali ada Ustadz yang lain yang akan menjawab, karena kan juga masih menunggu Ustadz Wajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Puji Wibowo nggih. Ini coba nanti kita tunggu sebentar, barangkali ada. Maaf, ini keluar ternyata. Tadi sempat keluar. Ini saya nggak berani hidupin kamera karena baterainya nanti nggak hilang lagi. Tadi ada satu pertanyaan lagi dari Pak Puji Wibowo ya di sini. Beliau menanyakan ya terkait dengan pembahasan di Nizam Istimai ini, itu apakah juga membahas terkait dengan interaksi kita di media sosial, Ustaz? Seperti misalnya interaksi kita di media WhatsApp ataupun di media Facebook, bagaimana cara kita menjaga interaksi kita supaya supaya tetap di dalam koridor syariah. Demikian, Ustaz. Mungkin bisa ditanggapi. Nah, ini pertanyaan Pak Puji ini yang lebih ini lebih samar lagi ini ya. Ini lebih samar lagi karena apa? Karena beda kan. Misalnya Mas Fuad tadi kan tidak mungkin ya, atau mungkin nggak etis juga ya. Misalnya mau komentar, sandalnya bagus Bu, nggak mungkin ya. Itu kan nggak mungkin itu. Ya, apalagi itu di hadapan orang secara langsung. Yang agak rawan itu kalau sosmed itu kan misalnya di grup itu kan kadang teman-teman yang lain, misalnya satu grup di tempat kerja atau satu grup komunitas apalah, misalnya komunitas kampung atau komunitas yang lain, itu kan kadang banyak yang mancing kan. Ketika ada seorang yang mungkin sedang mengupload ketika kunjungan kerja atau ketika menghadiri rekannya menikah, kemudian ada dikirimi foto gitu kan, kita enggak mungkin menolak, jangan dikirim kan, enggak bisa juga kan. Nah,
ada komentar-komentar yang lain bla 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 bla. Nah, ini kita harus hati-hati betul ketika di sini ya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama ya seperti tadi, fokus pada apa? Fokus pada tema. Temanya ini, tema grup itu apa? Oh, tema grup itu adalah tentang tema grup kerja. Ya sudah, kita batasi di situ. Ya. Kalau mau guyon yang lain ya boleh, tapi guyon lihat-lihat ini. Kalau guyon dengan temannya sesama laki-laki monggo lah ya. Yang penting ini ada, kan tentu ada batasan tersendiri juga dengan secara akhlak ya, dengan teman-teman laki pun ada batasannya, mau ngomong apa kan ada batasannya. Lah yang lebih hati-hati adalah dengan apa? Dengan teman atau rekan kerja kita yang perempuan. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai ketika komentar itu masuk ke ranah personal. Nah, itu caranya begitu. Kan bukan kalau teman-teman yang lain kan misalnya ada ya bla 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 bla, kita nggak bisa menolak kan. Kalau kita live nanti kita nggak tahu ada informasi penting apa di situ. Sedangkan mau melarang temannya kan nggak mungkin juga. Di hak orang kan mau ngomong, apalagi kalau komunitas kan kita jadi tidak punya power kan di situ. Tadi sifatnya kita ini aja saringannya yang agak sering dimainkan saja. Ketika bicaranya ini menyangkut laki-laki perempuan, ya kita hindari di sini. Nah, itu kemudian itu dari tema kita tidak masuk ke ranah apa, ke ranah bahasan personal laki-laki perempuan di situ ya. Kita batasi kepada tema dari grup itu sendiri. Kecuali apa? Kecuali mau guyon dengan sesama laki-laki, monggo silahkan. Tetapi itu juga ada koridornya tentu saja ya. Tapi kalau dengan wanita lebih hati-hati ya, tidak mungkin kita. Kalau dengan laki-laki kan mau mengomentari kumisnya atau kacamatanya, monggo silahkan, ya kan? Tapi kalau dengan rekan perempuan jangan sampai kita mengomentari hal yang sifatnya personal seperti itu. Karena kalau hubungan laki-laki perempuan itu kadang-kadang ya mau dikomentari pilihan kacamata saja itu bisa nyangkut kan seperti itu, maka itu harus tidak perlu seperti itu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini rawan lagi kayak itu kalau apa? Japri. Ya kalau japri kan kadang kita karena entah karena hubungan bisnis atau hubungan kerja itu kan kita mau tidak mau kita juga japri dengan lawan jenis kan. Nah, itu yang lebih hati-hati lagi. Ya, lebih hati-hati lagi di situ betul-betul hanya fokus pada tema. Kalau misalnya temanya itu tentang urusan kerja, ya sudah itu saja yang dibahas ya. Jangan sampai di situ masuk area curhat. Wah, ini bahaya kalau sampai seperti itu ya. Kita harus pandai-pandai ya untuk pandai-pandai menghindar. Nah, saya rasa batasan paling penting itu. Kemudian juga untuk menjaga tentu frekuensi ya, frekuensi. Frekuensi itu kalau terlalu sering, nah ini bisa berbelok juga kalau terlalu sering. Maka ini hanya dalam kondisi penting saja kita japri dengan rekan atau relasi lawan jenis seperti itu ya. Tetapi kan kita ini apalagi kalau itu pada apa ya, kaitannya dengan customer service atau humas atau bidang pekerjaan yang mempromosikan atau membranding ini kan rawan juga karena kita harus banyak interaksi dengan orang, harus banyak mempromosikan, harus banyak memperhatikan. Bahkan kalau kita lihat di apa ya, orang lain itu kadang-kadang jadi ngerti kesukaan kita, jadi ngerti tanggal lahir kita. Perusahaan kadang-kadang itu sampai seperti itu kan. Perusahaan kadang-kadang sampai ngerti si fulan ini sukanya ini atau tanggal lahir ini tanpa kita tahu kirimi. Wah, ini selamat ulang tahun misalnya seperti itu. Ya kalau taruhlah urusan pekerjaannya harus seperti itu harus betul-betul bisa didudukkan dalam konteks profesional kerja. Bukan dalam konteks personal. Artinya seorang ini
betul-betul hanya mewakili dari sisi instansi atau perusahaannya, supaya tidak memunculkan hubungan interpersonal. Ya. Nanti tahapan selanjutnya yang lebih sulit lagi itu kenapa? Karena mau tidak mau perusahaan kan memang memilih orang yang dia punya kemampuan hubungan yang baik, sehingga apa? Sehingga hubungan baik interpersonal itu kadang-kadang yang justru dipakai sebagai pintu masuk hubungan baik perusahaan lah ini. Ini yang lebih sulit lagi seperti itu. Iya. Maka tetap batasi pada sisi apa? Tetap batasi dalam konteks profesional, bahwa kita itu mengucapkan begini atau mengirimkan begini atau menjabri begini betul-betul hanya dalam konteks instansi atau dalam konteks tugas perusahaan, bukan dalam konteks personal lah ini. Nah, mungkin itu sebatas yang saya pahami. Mungkin ada tanggapan atau ada Ustadz yang mau melengkapi atau lebih melengkapi jawaban saya. Monggo kembali ke Mas Anggris. Terima kasih. Jadi sebetulnya kalau pembahasan yang fokus pada media sosial itu tidak ada ya tadi ya? Ya begini, tentu kalau dalam konteks media sosial arahnya kan sebenarnya sama. Iya, tetapi kan sama media. Yang kita lihat adalah bagaimana seorang berinteraksi, gitu aja. Ya, interaksi kan kesana, ketika seorang laki-laki, waktu itu sekalipun ketika seorang laki-laki berkomunikasi dengan perempuan itu kan contoh berkomunikasi dari balik tabir kan, seperti sekarang kan orang komunikasi dari balik tabir. Hakikatnya sama ya sebenarnya ya. Yang dilihat kan dari sisi komunikasi kan berarti objek si komunikan dan yang si penerima komunikasi, dari sender dan komunikan, kemudian tema atau materi yang disampaikan, dan baru bicara tentang alat. Nah, media komunikasi kan hanya alat. Artinya kan 3 komponen yang lain kan tetap ada yang bicara, ada yang menerima, ada inti pesan. Nah kan yang krusial kan di inti pesan ini kan. Inti pesannya tentang apa ini? Apakah kaitannya dengan kerja perusahaan atau personal ini? Kalau personal hati-hati kalau dengan lawan jenis. Kalau sesama jenis monggo silakan yang sifatnya personal. Nah, kemudian kalau itu menyangkut pertemuan langsung kan ini bisa ada body language, ada tatapan, ada apa, ini yang perlu berhati-hati kan di situ. Sebenarnya juga ada plus minusnya kan. Dari Pak Puji Wibowo, monggo ada tanggapan Pak Puji? Saya rasa cukup. Jadi kalau mau menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ustadz Wajid tadi, sepertinya agak berat gitu, atau agak sulit pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan public speaking atau public relation untuk kita yang tetap tetap menjaga pergaulan hubungan wanita pria dengan sesuai syariat itu. Karena gimana pun memang ketika tadi disampaikan seperti public relation, pekerjaan seperti itu memang inti dari pekerjaannya kan tetap menjalin hubungan baik, mungkin bisa digarisbawahi tidak kaku gitu. Nah mungkin akan jadi kesulitan tersendiri buat kita yang mencoba untuk terus istilahnya istiqomah untuk menjaga hubungan antara pria dan wanita ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ada tambahan Ustaz kira-kira? Ya mungkin seperti yang disampaikan oleh Mas Puji tadi ya, mungkin memang perlu lebih berhati-hati. Yang kuncinya adalah lebih melihat kepada kepada konteks tugas dari perusahaan. Memang ada, kalau dalam konteks ada kesulitan, iya, memang di situ, tapi bisa, yaitu dengan apa? Improvisasi. Memang di situ harus pandai improvisasinya, ya. Mungkin tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk ucapan, mungkin mainnya pada desain pesanan,
Jadi pengalian perhatiannya dari sisi lain, tetapi tidak mengurangi perhatian secara hubungan business to business dari perusahaan ke perusahaan tidak terkurangi. Dari situ memang insya Allah itu anggap saja sebagai tantangan, hanya membutuhkan kreativitas gitu aja untuk tetap menjaga hubungan baik dalam konteks yang terjaga dari hubungan personal laki-laki perempuannya. Jadi harus ada itu ya, harus ada improvisasi maupun kreativitas ya dari seorang Muslim ya, bagaimana kemudian dia bisa menjaga itu semua gitu. Oke, karena ini juga sudah lewat dari pukul 11.30, sekarang sudah 11.39. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Wajid, mungkin sebelum saya tutup. Saya persilakan Pak Wajid. Saya rasa kuncinya ini saja bahwa terlepas dari perkembangan atau dinamika kehidupan dari sisi budaya yang ada pada dua ekstremitas, semakin liberal atau pada sisi lain ada kejemutan di antara saudara kita tetap kuncinya adalah pada apa? Kuncinya adalah ketaatan kepada hukum syara. Dan ketaatan kepada hukum syara itu memang membutuhkan adanya sakofah ya. Artinya apa? Kita memang perlu banyak menambah sakofah dalam konteks ini yang terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Matur nuwun. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Wajid yang sudah menyampaikan materi kajian kitab Nizam Istimai kali ini, dan jazakumullah khairan katsiran juga kepada Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti kajian kita pada pagi hari ini hingga selesai. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak tertata, ataupun mungkin kalimat yang tidak bermanfaat ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak-bapak sekalian. Sampai jumpa pada kajian kitab selanjutnya 2 pekan mendatang di tanggal 22 Agustus ya, insya Allah. Semoga kita selalu diberikan kesempatan ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dan tholabul ilmi bersama. Malah acara kita pada hari ini kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wajid. Monggo-monggo sami-sami.